Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ibu Rodiana, biasa dipanggil dengan Ibu Dian. Ibu mengajar di SMP Negeri 4 Kota Cirebon, yaitu mengajar bahasa Indonesia dan mendapatkan tugas tambahan yaitu membimbing literasi di sekolah. Coba Cung yang sudah kenal dengan Bu Dian, tentunya mungkin pasti ada lah yang kenal sama Bu Dian. Kalau yang belum kenal, kita kenalan dulu. Inilah Ibu Dian, guru SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Bu Dian selain mengajar bahasa Indonesia, Bu Dian juga mengajar ekstrakurikuler literasi. Bunda Literasi SMP Negeri Kota, siapa yang sudah mengikuti gerakan literasi? Tantangan membaca 24 buku dalam 8 bulan, Acung? Oke, kalau yang sudah bisa lanjutkan ke tingkat mahir loh. Kalau belum, kalian juga bisa masuk ke tingkat terampil. Sebelum Ibu melanjutkan ke program literasi yang ada di SMP Negeri 4 Kota Cirebon, lihatlah kegiatan-kegiatan literasi yang ada di SMP Negeri 4 Kota Cirebon yang kita cintai ini. Mari kita ucapkan yel-yel terlebih dahulu. Begini yel-yelnya, biar kalian semangat, tambah semangat. Kalau Ibu mengatakan siapa kita, kalian jawab sepenpat bisa, sepenpat juara, sepenpat kesiji, yes, yes, yes. Salam literasi. Nah, perlu diketahui apa itu literasi agar kalian lebih mendalam lagi. Ada yang sudah tahu literasi karena di sekolah, di SD, di SMP maupun di SMA, semua sekolah sudah melaksanakan gerakan literasi sekolah. Alangkah lebih supaya lebih kalian paham lagi, Ibu hanya mengingatkan saja bahwa literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Nah, gerakan literasi sekolah adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan merupakan pembiasaan membaca peserta didik. Pembiasaan ini dilakukan 15 menit membaca. Anak-anakku sekalian, gerakan literasi di sekolah kita diberi nama Literat Spenpat. Di SMP Negeri 4 Kota Cirebon ini melaksanakan gerakan literasi. Ada 2 literasi yang dilaksanakan di sekolah. Yang pertama yaitu gerakan literasi Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap pagi sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Biasanya dilaksanakan membaca Al-Quran 10-15 ayat beserta maknanya. Yang kedua yaitu literasi membaca buku. Jam pertama pelajaran dimulai 15 menit kalian membaca buku yang kalian suka, terutama buku, tetapi jangan sampai kalian membaca buku komik ya, karena buku komik itu buku SD. Nah, kalian sudah SMP, tingkatannya bukan SD lagi, jadi harus bukunya lebih ke cerita pendek atau ke novel. Literasi tidak sekedar membaca, tapi kalian dituntut untuk membuat laporan atau jurnal membaca. Berapa halaman yang kamu baca dalam waktu 15 menit, dan biasanya bergantian ditunjuk oleh guru yang mengajar jam pertama untuk mempresentasikan hasil bacaannya. Apabila sudah selesai satu buku, maka tuliskan hasil reviewnya di kertas yang
berbentuk daun karena nantinya akan dibuat pohon gelis, pohon literasi. Di SMP 4 juga literasi yang mengikuti literasi banyak yang mendapatkan juara-juara, seperti pernah mengikuti Jambore Literasi di Bandung. Ada juga anak SMP Negeri 4 Kota Cirebon hebat membaca buku sampai 150 buku dalam waktu 8 bulan. Yang paling sedikitnya 70 buku. Itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Dari kelas 8E, manfaat saya mengikuti literasi, pengalaman batin, belajar menjadi menyenangkan, dan menambah wawasan saya. Halo teman-teman, nama saya Raffi Dwi Ramadhani dari kelas 7A. Alasan saya mengikuti literasi ini untuk menyalurkan hobi saya, dan dengan literasi ini alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara lomba menulis fixer di SD Lebak Ngok. Siapa kita? Gerak bisa literat juara STM 4 kesini. Yes, salam. Nanti akan Ibu berikan jurnal laporan membaca bukunya. Nah, sampai di sini anak-anakku, ada yang mau bertanya? Silahkan kalian kirim pertanyaannya melalui WA grup ini. Baik, berikutnya kalian wajib punya 1 buku untuk literasi. Setiap hari 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai dan dipimpin oleh guru yang masuk jam pertama. Membaca buku fiksi, kumpulan cerita pendek, novel, dan lain-lain. Boleh juga buku tentang cita-cita kalian. Misalnya contoh, kalian punya cita-cita ingin jadi dokter, beli bukunya tentang kiat jadi dokter yang sukses. Lalu misalkan kalian, aku sedang budidaya tanaman, bacalah buku-buku tentang budidaya tanaman. Ada yang ingin jadi polisi, jadi pengusaha sukses, jadi guru, dan lain-lain. Bisa kalian miliki 1 buku. Dan kegiatan membaca senyap. Apa itu kegiatan membaca senyap? Kita sebut yaitu redaton. Di SMP Negeri 4 biasanya redaton dilaksanakan setiap hari Jumat yang diawali dengan membaca surat Yasin terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca senyap. Membaca dalam hati selama 15 menit. Setelah itu ada perwakilan dari guru maupun siswa untuk mereview buku yang dibacanya. Seru sekali ceritanya, juga sangat menarik. Ya, SMP Negeri 4 juga memiliki perpustakaan yang sangat baik. Kalian pasti akan betah kalau membaca di sana. Selain suasana yang nyaman, koleksi buku-bukunya yang juga banyak dan kekinian lagi. Kalau waktu istirahat, kalian bisa baca di gazebo. Asik pokoknya sambil makan cemilan-cemilan yang ada di SMP Negeri 4 ini. Dan yang terakhir ada lomba literasi kelas. Kelas ditata sedemikian rupa agar kalian bisa merasa nyaman untuk membaca buku di pojok baca kelas kalian. Materi kali ini tentang literasi. Pasti di sekolah-sekolah kalian semua ada literasi, khususnya di SMP Negeri 4 Kota Cirebon ada pengembangan literasi. Tidak hanya membaca saja literasi itu, ya, tapi di sekolah juga dituntut untuk membuat laporan membaca buku. Sebelumnya kita harus tahu bahwa buku merupakan jendela dunia. Jendela untuk melihat dunia dan segala isinya serta segala hal peristiwa di dalamnya. Nah,
Berikutnya, buku juga sebagai pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan itu tumbuh, berkembang, bermanfaat bagi banyak orang. Buku adalah sumber pengetahuan. Pengetahuan adalah sumber kehidupan. Ingin sukses di masa yang akan datang dalam bidang apapun, bacalah buku. Dalam hal ini, bagaimana menulis laporan buku? Karena di sekolah dituntut untuk membuat laporan membaca buku. Tidak hanya kalian membaca, setelah membaca selesai sudah, tapi ada laporannya. Ikutilah langkah-langkah yang akan kemudian berikan agar kalian lebih hobi, lebih senang membaca buku. Kalian bisa berpedoman bahwa buku adalah yang telah kemudian sebutkan tadi, bisa merupakan jendela dunia, membuka cakrawala dunia. Ada 10 langkah seperti berikut ini. Yang pertama, kalau kalian akan membaca buku, janganlah baca buku. Mengapa? Karena belum tentu kita asal ambil buku di perpustakaan, lalu kita baca di tengah jalan, buku itu terhenti karena tidak suka jalan ceritanya. Oke ya? Langkah pertama yaitu jangan baca buku. Mulailah dengan melihat dahulu sebelum menentukan untuk membacanya. Lihat dulu sampulnya dan ilustrasi buku yang menunjukkan isi buku. Pilihlah buku yang cocok untukmu. Yang kedua, masih jangan dibaca buku itu. Kenapa masih belum juga dibaca? Karena kita harus melihat dulu sekilas format buku. Lihat daftar isinya, isi per babnya, ukuran paragrafnya. Intinya untuk melihat keterbacaan buku. Pilihlah buku yang mudah dibaca. Langkah yang ketiga, buat catatan yang menarik untuk dilaporkan. Ini membantu fokus saat membaca. Membaca buku bukanlah membaca kata, tetapi membaca makna. Setelah menemukan makna yang sangat menarik, kamu boleh melihat rincian kata dan kalimat yang digunakan. Catatan bisa dimulai dari bab dan isi bab. Ya, berikutnya yang keempat, barulah kalian baca buku. Mulailah membaca buku. Membaca buku merupakan cara terbaik mengingat makna yang terdapat di dalamnya. Itu yang keempat. Yang kelima, membaca juga harus dengan penuh perhatian. Pusatkan pikiran, jangan kemana-mana saat membaca buku. Lebih dianjurkan untuk menikmati pengalamanmu saat membaca buku. Ini tantangan bagi semua pembaca buku. Apakah yang menarik bagimu? Kapan kamu merasa bosan? Apakah buku tersebut menegangkan? Tokoh mana yang kamu suka? Mengapa? Yang keenam, baru ulas buku dan buatlah catatan. Ini juga tahap yang sulit, mencatat apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Setelah membaca satu bab, buat catatan singkat apa yang terjadi pada bab pertama dan apa efeknya. Setelah membaca bab demi bab, apa yang membuatmu tetap tertarik membaca? Nah, di sini dasar dari ulasan buku, hal yang menarik dan penting dari buku jika buku fiksi terfokus pada tokoh dan jalan ceritanya. Bisa dipahami anak-anak semua? Baiklah, kalau kalian paham, kemudian akan lanjutkan
ke langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh yaitu simpulan buku. Bagian ini cukup mudah karena menyimpulkan buku berdasarkan data yang sudah dicatat. Bukan laporan buku, bisa bentuk laporan buku bisa sampai di sini saja. Tapi mari kita belajar yang ke-8 yaitu menilai buku. Karena untuk menilai buku bisa untuk mereview buku yang kalian baca. Di sekolah kita banyak menggunakan review buku itu, ada yang menggunakan fishbone, ada yang menggunakan air, dan lain sebagainya. Nah, menilai buku merupakan 50% kegiatan mengulas buku. Apakah buku yang kamu baca baik atau buruk? Catatan yang kamu buat menjadi data untuk nilai buku secara persuasif. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang ke-9, jendela buku. Nah, jendela buku itu penting sekali sebagai pengulas buku untuk menentukan jenis buku. Buku yang telah dibaca termasuk buku fiksi fantasi atau fiksi ilmiah. Untuk siapa buku ini dibaca, buku ini merupakan jenis terbaru atau sudah banyak yang sejenisnya. Nah, langkah yang terakhir yang ke-10, periksa kembali tujuan melaporkan buku. Baca kembali laporanmu dan ulasanmu. Apakah kamu sudah menjelaskan aspek utama buku? Untuk siapa laporanmu ditujukan? Selain untuk tugas kelas, sebaiknya dipikirkan juga untuk mengirim ulasan buku tersebut ke majalah tertentu yang ada bagian mengulas buku. Jika ulasan buku tersebut untuk publikasikan, periksa kembali dengan lebih teliti. Nah, ini ada contoh bagaimana kontrak membaca. Kalian pertama tulis nama dulu dengan kelas, lalu kontrak membaca saya titik-titik nama lengkap setuju membaca buku yang berjudul titik-titik. Nah, pengarangnya siapa, tahun terbitnya kapan, diterbitkan oleh siapa, mulai membacanya kapan, dan selesai dilaporkan tanggal berapa, lalu ada tanda tangan guru, juga ada tanda tangan siswa, juga diberi tanggal dan waktu membacanya. Nah, lalu ada format umum data buku. Yang pertama yaitu judul. Judul bukunya apa? Kalian tulis. Penulisnya siapa? Editornya siapa? Desainer isinya siapa? Desainer sampulnya siapa? Penerbitnya, ISBN-nya, barangkali ada tambahan lagi jumlah halamannya, tahun terbitnya, gambar sampulnya. Nah, lalu ukuran bukunya. Itu data buku yang harus kalian tulis. Baik. Selanjutnya yaitu format khusus laporan buku fiksi. Yang pertama yaitu latar dan alurnya bagaimana. Lalu yang baris berikutnya yaitu di mana, kapan cerita terjadi, apa yang terjadi di awal, tengah, dan akhir. Lalu baris berikutnya ada tokoh dan karakter. Selanjutnya ada siapa tokoh utama, siapa tokoh favoritmu, mengapa, siapa tokoh yang tidak kamu suka, mengapa. Semua diberikan alasan. Nah, masalah dan solusi. Ada konflik tentang apa dan bagaimana cerita diakhiri. Pendapatmu kamu tulis di situ. Kamu suka buku ini? Apa bagian favoritmu? Mengapa? Silakan kalian nanti ditulis di lembar kerja kalian. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.